Selamat pagi. Jadi, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari survei yang kita lakukan untuk user application dari Friend. Dan deliverable UX yang kita ambil adalah business goals, competitive analysis, lalu sitemap. Nah, pertama, business goal. Aplikasi Friend mengidentifikasikan kebutuhan transportasi bagi yang belum dapat memiliki kendaraan ataupun yang membutuhkan kendaraan di saat yang terdesak. Sebagian besar polusi yang ada di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih dari 5 kotanya memiliki kualitas udara terburuk. Solusi Friend dirancang untuk membantu mengatasi dua masalah tersebut. Dengan menghadirkan alat transportasi yang ramah lingkungan dengan harga yang ramah di kantong, aplikasi yang user friendly, Friend memberikan pengalaman luar biasa bagi pengguna. Lalu ada competitive analysis. Di sini saya membandingkan Friend dengan dua saingannya yaitu Gojek dan Grab. Untuk unique selling proposition ya, Friend adalah perusahaan pertama yang memberikan layanan penyewaan kendaraan bermotor berbasis online di Indonesia. Lalu Gojek sendiri adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan layanan transportasi online di Indonesia. Lalu ada Grab. Grab adalah layanan transportasi online yang pertama kali bekerja sama dengan wallet sehingga memudahkan pembayaran. Lalu value to prospective customer. Friend menyediakan jasa pelayanan penyewaan kendaraan yang ramah lingkungan sehingga pengguna dapat menikmati jasa penyewaan kendaraan itu. Lalu Gojek, pengguna dapat menikmati berbagai fitur yang ada di aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna Gojek. Lalu ada Grab. Grab juga sama seperti Gojek, yaitu pengguna dapat menikmati berbagai fitur yang ada di aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya juga. Lalu ada core competencies. Perusahaan Friend fokus pada layanan peminjaman kendaraan berbasis online untuk saat ini. Lalu Gojek menyediakan banyak fitur untuk melayani customer melalui driver mereka seperti Gojek, lalu ada GoRide, ada GoLive yang seperti GoMessage. Lalu Grab mempunyai core competencies yang sama dengan Gojek. Lalu ada strength atau kekuatan. Perusahaan Friend mempunyai kekuatan yaitu dia sudah berbasis online dan belum ada saingan dalam bidang yang benar-benar sama yaitu peminjaman kendaraan bermotor. Sedangkan Gojek sudah memiliki aplikasi berbasis online yang lebih lama dari Grab atau Friend yang baru saja keluar. Lalu ada kekuatan Grab terkenal dengan layanan mereka yang sering memberikan promosi untuk jasa yang diberikannya. Biasanya promonya tersebut akan bisa digunakan jika kita menggunakan pembayaran melalui OVO, yaitu e-wallet yang bekerja sama dengan Grab. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan Friend sendiri masih adalah layanan yang terbatas, yaitu tempatnya juga baru ada di daerah Jakarta, lalu terbatas untuk pengguna yang dapat mengendari kendaraan bermotor saja. Lalu Gojek sendiri aplikasinya kurang user friendly dengan banyaknya fitur dan tampilan aplikasi yang membingungkan, sering sekali membuat penggunanya salah paham atau tidak mengerti tentang apa yang ada di tampilan aplikasi Gojek tersebut. Lalu Grab, walaupun Grab terkenal dengan promosi yang sering diberikan, tapi menurut pengguna Grab juga sering mempermainkan harga sehingga tarif yang itu tidak sesuai dengan kondisi awal tarifnya. Lalu ada opportunity
Opportunity untuk friend. Friend dapat mengembangkan bisnis dengan menyajikan layanan peminjaman kendaraan yang lain atau melebarkan tempatnya, seperti tidak hanya ada di Jakarta lagi, tapi mungkin bisa ada di tempat yang daerah ramai seperti Tangerang atau di Depok. Lalu Gojek. Opportunity untuk Gojek adalah untuk meningkatkan aplikasinya agar menjadi lebih user friendly, agar semakin mudah dipahami khususnya untuk pengguna yang sudah berumur. Lalu Grab, opportunity untuk Grab adalah untuk meningkatkan konsistensi harga layanannya agar Grab dapat mengambil lagi kepercayaan pengguna yang telah hilang karena ketidakkonsistensian Grab untuk memberikan harga layanannya. Lalu Trade untuk friend adalah kompetitor lama yang melayani jasa di bidang yang sama, yaitu Gojek dan Grab. Lalu Trade untuk Gojek adalah kompetitor baru yang memberikan layanan yang sama dan yang menyajikan hal yang baru, yang unik, dengan harga yang lebih murah. Dan Trade untuk Grab adalah kompetitor baru yang lama yang memberikan layanan yang sama dan menyajikan hal yang baru, yang lebih fresh, dan harga yang lebih murah. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya yaitu sitemap. Dalam sitemap ini terdapat beranda Viren yang terhubung dengan dashboard, Viren Wallet, mulai sewa, serta stasiun Viren terdekat. Pada bagian dashboard, itu terhubung dengan beranda, riwayat penyewaan, cara sewa Viren, bantuan, serta disclaimer. Sedangkan yang Viren Wallet, seperti pada aplikasi umumnya, yaitu ada top up, show QR, serta riwayat dari transaksi yang telah kita lakukan. Yang pada bagian mulai sewa, ketika kita ingin menyewa sesuatu, kita dapat menggunakan scan QR. Lalu pada stasiun Viren terdekat, kita bisa mencari stasiun Viren terdekat dengan menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan Google Map. Lalu kita bisa mencari riwayat yang telah kita lakukan dalam riwayat pencarian. Habis itu, terdapat pertanyaan survei Viren yang telah kami berikan kepada 55 responden, yaitu mengenai data pribadi, habis itu mengenai UX Viren dari segi psikologi, habis itu UX Viren dari segi usability, habis itu UX Viren dari segi desain, UX Viren dari segi copywriting, serta UX Viren dari segi analisa. Pada bagian data pribadi responden, kami ingin mengetahui apa pekerjaan mereka, apakah mereka memiliki SIM C, yaitu izin surat mengemudi motor. Lalu dari segi psikologi, apakah pengalaman ketika mereka menginstal aplikasi Viren tersebut terasa baik? Karena pada biasanya ada beberapa aplikasi ketika kita install, mungkin ketika kita install dia tiba-tiba error, sehingga banyak orang yang tidak nyaman ketika menginstal, sehingga kami ingin menanyakan dari segi psikologi. Lalu dari segi usability, kan ada beberapa aplikasi yang susah dipahami, namun kami ingin menanyakan apakah Viren mudah dipahami oleh mereka. Dari segi desain, apakah dari segi desain Viren udah menampilkan tampilan yang menarik bagi mereka. Lalu yang dari copywriting, apakah informasi yang diberikan oleh Viren itu dapat dipahami oleh kita. Dan yang terakhir yaitu mengenai analisis. Bagaimana pendapat mereka mengenai aplikasi Viren? Apakah bagus atau bagaimana? Dan selanjutnya itu eksplorasi data. Kami membatasi umur, yaitu dengan umur dari 17 tahun ke atas. Hal ini karena pada umur 17 tahun ke atas, mereka yang dalam umur 17 tahun ke atas itu sudah memiliki KTP.
sehingga mereka juga bisa dianggap legal untuk mengendarai motor apabila mereka memiliki SIM C. Terus kami ingin mengetahui jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan yang dapat mengisi survei agar kami tahu seberapa banyak laki-laki maupun perempuan yang dapat mengendarai motor atau yang telah mencapai umur 17 tahun ke atas. Target responden kami yaitu minimal 50 orang responden. Dan pada slide selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya. Kami membatasi survei kami kepada responden yang berumur 17 tahun ke atas dengan target 50 responden. Hasil dari survei yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 47 dari 55 responden merupakan pria dengan 8 responden berupa wanita. 49 responden berumur antara 17 hingga 22 tahun dan 6 responden berumur antara 22 dan 25 tahun. 33 dari 55 responden berdomisili di Jabodetabek dengan 43 dari 55 responden berupa mahasiswa atau pelajar dan 29 responden telah memiliki SIM C. 51 dari 55 responden menjawab mereka puas dengan proses instalasi aplikasi VRAN dan seluruh responden merasa puas dengan proses registrasi aplikasi VRAN. 49 dari 55 responden merasa nyaman dengan warna aplikasi. Dan 53 dari 55 menjawab bahwa mereka puas dengan promo yang diberikan oleh aplikasi. 50 responden menjawab bahwa mereka menyukai desain aplikasi VRAN, dengan 42 responden menjawab bahwa mereka merasa desain aplikasi berbeda dengan aplikasi lain. 46 menjawab bahwa pemilihan warna di aplikasi sudah cocok, dengan warna yang paling disarankan bila diganti menjadi biru. 53 responden merasa bahwa ikon di aplikasi VRAN sudah jelas dalam fungsinya dengan jumlah yang sama juga untuk penempatan ikon di aplikasi dan kemudahan dalam desain. 54 responden menjawab bahwa aplikasi VRAN mudah dipahami. Jumlah yang sama pun menjawab bahwa fitur yang ada di aplikasi VRAN mudah dipahami. 48 responden menilai bahwa aplikasi VRAN mudah digunakan tanpa petunjuk. Dengan 54 responden merasa bahwa mencari fitur dalam aplikasi VRAN termasuk mudah. Seluruh responden merasa bahwa metode top up pada aplikasi VRAN sudah mudah. 54 responden menjawab bahwa aplikasi yang diberikan VRAN mudah dipahami. Dengan 49 responden menjawab bahwa informasi yang diberikan aplikasi membantu mengurangi ketidakpahaman. 49 responden juga menjawab bahwa informasi yang diberikan aplikasi jelas dan tidak membingungkan. Kebanyakan responden menanggapi bahwa aplikasi VRAN sudah bagus. Dari saran responden tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah untuk memperbanyak stasiun dan untuk mengkonfirmasi kepemilikan SIM C. 45 responden menjawab bahwa informasi yang diberikan aplikasi sudah cukup untuk memahami aplikasi ini. 48 responden menjawab bahwa desain aplikasi VRAN mempermudah pemahaman terhadap aplikasi. 43 responden menjawab fitur aplikasi VRAN berguna untuk mereka. Dengan 38 responden merasa bahwa harga yang ditetapkan sudah layak. Hanya 11 responden yang mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan VRAN ke depannya. Namun, 42 responden menjawab bahwa mereka mungkin melanjut menggunakan VRAN. 21 responden menjawab bahwa mereka akan merekomendasikan aplikasi VRAN kepada sesamanya, dengan 30 responden menjawab bahwa mereka mungkin merekomendasikan VRAN. Secara keseluruhan, respon yang didapatkan dari survei ini cenderung positif. Aplikasi dinilai sebagai sudah bagus, namun masih memiliki ruang untuk berkembang. Terakhir, satu responden menilai aplikasi VRAN sebagai 2 dari 5, dengan 10 menilai aplikasi 3 dari 5, 29 dan 16 masing-masing menilai 4 dari 5 dan 5 dari 5. Ya, kesimpulan yang kami dapat, VRAN itu merupakan sebuah perusahaan yang berjalan dalam bidang transportasi seperti Grab maupun Gojek. Namun perbedaannya, VRAN itu menyewakan sebuah motor listrik, sehingga masyarakat tidak perlu memusingkan dalam hal polusi udara, karena VRAN itu merupakan transportasi yang ramah terhadap lingkungan. Dan kesimpulan dari survei yang telah kami dapat,
yaitu dari 55 responden, mayoritas responden telah begitu puas dengan tampilan dari Viren secara keseluruhan. Secara psikologi dan secara desain, mereka mengatakan bahwa mereka sangat menyukai bentuk desain yang telah diberikan oleh Viren. Mengenai pemahaman responden, mereka mengatakan bahwa Viren itu merupakan aplikasi yang mudah dan dimengerti tanpa petunjuk sekalipun. Sehingga, menurut responden, aplikasi Viren sangat bagus digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka sangat merekomendasikan kepada teman, saudara-saudara, dan keluarga mereka. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.